Panduan ibadah online. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. Fokus saat ibadah berlangsung. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi virus corona dengan tinggal di rumah saja agar saya dan teman-teman bisa belajar dan beribadah kembali. Indonesia dan kita pasti bisa. Tetap di rumah untuk Indonesia. Indonesia. Doa, belajar, di rumah aja. Indonesia sehat. Kita pasti bisa maju. Indonesia Lebih baik di rumah. Semangat tim medis pahlawan Indonesia. Stay safe guys, stay healthy. Terima kasih tim medis bersatu hadapi corona. Indonesia pasti bisa. Stay at home, keep strong Indonesia. Stay at home for Indonesia. You can do it. Stay at home, physical distance. Stay at home, keep praying. God bless Indonesia. Di rumah saja, keep focus. Di rumah aja, cuci tangan dan jaga jarak. Indonesia pasti bebas corona. I love Indonesia. Indonesia pasti bisa. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10. Perintahlah 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6.
Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Seneng sekali deh Kak Grace kita bisa bertemu kembali walaupun dalam ibadah online. Nah hari ini Kak Grace gak sendirian. Lihat dong ada siapa aja di belakang Kak Grace. Ada Kak Fongli dan Kakak Angel. Nah kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap untuk beribadah? Sudah? Kalau udah siap berarti sikapnya mana? Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran, gak boleh sambil pegang mainan ya. Karena apa? Karena kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa syukur kita pada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah melindungi kita, menjaga kita, menyertai kita. Oke, sekarang yuk kita mau lipat tangan, tutup mata sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sangat baik bagi kami, senantiasa menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur hingga saat ini kami bisa memuji Tuhan bersama walaupun dalam ibadah online. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini.
dari awal hingga pada akhirnya, sehingga ibadah kami dapat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Mari adik-adik, dengan lebih sungguh lagi kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
Benar Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah lebih dulu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau menari, melompat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari semua kita yang mau meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, biar lebih semangat lagi memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids kita. Semuanya yang lagi duduk di rumah, ayo dong bangkit berdiri biar nyanyinya lebih semangat. Oke, siap ya? Sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih. Sama-sama yuk, kompak. Nah, gitu dong. Jadinya lebih semangat lagi memuji Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap memuji Tuhan? Oke, siap ya? Musik! Selamatkan dan pulihkanku.
adik-adik, nggak ada satupun yang dapat menghentikan kita saat kita memuji Tuhan. Nah, kita mau lebih lagi ya, kita mau menari, melompat, memuliakan nama Tuhan. Nanti adik-adik ikutin gerakan kakak Angel ya. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever.
Adik-adik gitu dong semangat untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kalian boleh silahkan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
memiliki Allah yang baik seperti Engkau, Bapa yang baik, sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa dengan adik-adik semua. Tante bersyukur kita sudah melewati berminggu-minggu dalam ibadah online signing kit. Pasti adik-adik setiap minggu menantikan ibadah online ya adik-adik. Adik-adik pasti rindu setiap minggu mendengar firman, memuji Tuhan ya. Kita bersyukur kita berikan kesempatan untuk bisa ikut ibadah online. Karena banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang di pedesaan, di pegunungan, di desa-desa yang tidak punya alat online, tidak punya HP, tidak punya internet, mereka tidak bisa ibadah online. Kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan lewat ibadah online dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan ikut ibadah online ini. Tante sungguh senang bisa lagi bertemu, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan buat adik-adik yang masih kecil-kecil, balita, batita, tolong papa mamanya atau mbak, suster bantu mereka untuk lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Untuk Pratama Madia, nggak usah diajarin lagi ya, sudah tiap minggu kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami masih berkesempatan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria mengambil yang terbaik untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam. Biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dan setiap firman disampaikan boleh kami terima. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau ikut melakukan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi, ajar kami duduk diam, ajar kami mengerti bahwa firman-Mu sungguh berarti buat hidup kami. Biar firman-Mu boleh kami praktekkan dalam hidup kami yang masih kecil ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Wah, luar biasa ya. Adik-adik masih ingetnya minggu kemarin ceritanya? Pasti inget ya, karena setiap minggu ada firman Tuhan, ada disertai dengan prakarya ya. Adik-adik bikin hati minggu kemarin ya tentang kasih Allah yang luar biasa yang sudah diberikan buat kita semua, di mana kita bisa memiliki berbagai kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mempraktekkan kasih itu. Ya, adik-adik, kalau kita sudah menerima kasih, maka kita harus berterima kasih. Seringkali adik-adik terima sesuatu dari orang lain, pasti adik bilang terima kasih gitu. Ada kasih coklat, kasih mainan, kasih apapun, pasti adik bilang terima kasih gitu ya. Kita diajar orang tua kita bagaimana mengucapkan terima kasih buat siapapun yang memberikan sesuatu buat kita. Nggak terima barang muka cembetuk ya, tapi kita merasa berterima kasih dengan seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita dengan ucapan terima kasih tante, om, kakak, cici, koko ya. Kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Tanda terima kasih kita kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita adalah kita mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu kalimat yang pendek tapi nggak gampang dilakukan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan kita. Seringkali kita banyakkan bersungut-sungut. Seringkali kita tidak bisa menerima keadaan kita. Seringkali kita maunya sesuatu yang kita mau. Tapi pada saat kita terima sesuatu yang tidak kita mau, kita berontak, kita marah, kita jengkel.
Atau kalau adik-adik minta mainan nggak dikasih, marah. Atau adik-adik mau makan sesuatu yang adik-adik mau tapi mama sedianya nggak sesuai, adik-adik marah, bosen makannya ini melulu, nggak berterima kasih. Jadi berterima kasih kepada orang tua, kita bersyukur kepada Allah kita. Nah, adik-adik mari kita baca di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 katakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, di dalam Mazmur 107 dikatakan bahwa biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi kita yang sudah menerima kasih Allah yang begitu baik dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan cara berbagai-bagai cara. Banyak cara tanda kita bersyukur. Nah, salah satu di sini katakan biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Nah, di sini di Mazmur ayat 107 katakan ayat 22, mereka bersyukur dengan memberikan persembahan syukur, korban syukur. Banyak cara memberikan korban syukur. Kalau kita ke gereja kita beri persembahan, atau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang bisa menyenangkan papa mama, sama juga kita bersyukur ya. Nah, bisa juga bersyukur dengan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, kita cerita tentang kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Kalau saat ini keadaan tidak baik seperti biasanya, sudah 3 bulan kita di rumah, ya adik-adik di rumah, nggak sekolah, papa mama juga mungkin kerja di rumah. Nah, tapi tetap bersyukur dengan kondisi begini adik-adik ya, sekalipun tidak bisa bersekolah, tidak bisa ketemu teman-teman, tapi kita tetap bersyukur. Ya, bersyukur masih dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Adik-adik perlu bersyukur memiliki orang tua yang sayang adik-adik. Adik-adik bersyukur memiliki teman-teman sekolah, memiliki teman-teman sekolah minggu, bersyukur memiliki adik kakak yang punya adik, bersyukur semuanya. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana cara adik-adik sadar nggak kalau punya teman-teman sekolah minggu itu bukan suatu kebetulan, tapi adik-adik bersyukur Tuhan pertemukan adik-adik dengan teman-teman sekolah yang baik, teman-teman sekolah yang mengajak adik-adik semakin mengasihi Tuhan. Itu datang dari Tuhan yang menyediakan teman-teman yang begitu baik. Adik-adik bersyukur punya saudara-saudara yang baik. Adik-adik bersyukur memiliki semuanya. Dalam keadaan kondisi apapun, adik-adik harus tetap bersyukur. Terlebih adik-adik punya teman-teman yang baik. Adik-adik bersyukur, sekalipun sekarang tidak bisa ketemu ya dengan teman-teman sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah. Aduh, kangen banget pasti ya adik-adik ya. Tante aja kangen dengan kalian. Tante kangen dengan cucu tante yang banyak. Tapi nggak bisa ketemu, tetap bersyukur dalam kondisi apapun saat ini. Kondisi papa mama masih bisa bekerja, itu bersyukur adik-adik. Kondisi sekarang tuh banyak orang tua yang di PHK. Tapi kalau adik-adik punya orang tua masih bekerja, masih bisa melakukan pekerjaan di rumah, bersyukur. Tante aja sudah dinyatakan di PHK, tapi tetap bersyukur dalam kondisi masih sehat. Sekalipun tante sudah tidak bekerja lagi, sudah di PHK, tapi tetap bersyukur. Nah, itulah hidup kita. Kita tidak bisa hanya terima keadaan yang menyenangkan, tapi ada saatnya kita menerima keadaan yang tidak baik. Tetap bersyukur. Hari ini tante mau kasih ilustrasi tentang 4 sekawan binatang-binatang yang saling mengasihi. Sekalipun mereka binatang-binatang ini akan adik-adik lihat ya. Kita adik-adik bersyukur memiliki teman-teman. Adik-adik bisa tetap, walaupun tidak ketemu saat ini, adik-adik bisa mendoakan mereka, tanyain setiap hari, hai teman, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, terlebih teman-teman saya ningkit ya, ada nggak yang saling menyapa dengan teman-teman saya ningkit?
Kalau teman-teman sekolah mungkin sering belajar online ya, tapi kalau teman-teman saya dingkit, suka nggak adik-adik telepon nih? Anak-anak Pratama Madya udah punya handphone loh. Tante aja juga bikin grup ya buat anak-anak Madya. Nah, saling menyapa, saling nanya keadaannya, bagaimana hari ini, bagaimana kesehatannya, kebaikannya. Nah, bersyukur memiliki mereka. Jadi saling menyapa sekalipun tidak ketemu. Nah, sebentar kita akan menyaksikan bagaimana 4 ekor binatang ini saling mengasihi, berbuat sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk saling mengasihi dan bersyukur memiliki teman-teman yang begitu saling mengasihi. Biarlah adik-adik juga bisa seperti mereka ya, saling mengasihi, bersyukur punya teman yang begitu baik. Nah, kita saksikan videonya sebentar ya. 4 sekawan. Pada suatu ketika, ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana, tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus." Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, "Setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa." Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Anak-anak, ayo makan yuk. Mau makan ini lagi. Aku nggak mau nasi jagung.
Harusnya kamu bersyukur loh. Di luar kan ada orang yang nggak bisa makan. Tante Mama, Jadi kamu maunya apa? bukannya kata teman-temanku makan jangkrik. Padahal dek, tuh kamu harusnya bersyukur loh. Saat ini kan lagi susah. Kamu harusnya bersyukur karena Tuhan udah beri kita makanan. Di luar ada orang-orang yang nggak bisa makan loh dek. Ya nih, aku kasih ayam ya. Sebelum kita makan, doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan tolong berkati makanan ini ya Tuhan, supaya menjadi sebab kesehatan kita ya Tuhan. Juga tolong berkati Tuhan teman-teman kami ya Tuhan yang tidak mempunyai makanan ya Tuhan, tolong berkati ya Tuhan supaya mereka bisa diberi makan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih ya udah ingetin aku untuk bersyukur ya. Kok mari makan ya. Adik-adik, gimana, seru nggak videonya tentang 4 ekor binatang yang ada di hutan ya? Banyak binatang di hutan, tapi 4 binatang ini mereka bersahabat, mereka sering kumpul, mereka sering berbagi, mereka saling memberi, saling melengkapi. Tetap bersyukur memiliki sahabat-sahabat seperti itu ya adik-adik. Semua itu karena Tuhan. Tuhan yang berikan kalian teman-teman yang baik, bersyukur. Kalau adik punya dapat teman-teman yang baik di sekolah maupun di Signing Kid. Kalau ada teman-teman yang kurang baik, adik-adik nasihati. Adik-adik harus bersyukur, harus memberikan kekuatan, selalu memberikan, jangan suka membuli teman-teman di sekolah adik-adik. Ya, adik-adik, hari ini juga udah nonton video satu lagi yang tentang bagaimana bersyukur dengan makanan yang ada ya. Tadi video menyatakan ada adiknya nggak mau makan, bosen makanan itu melulu. Tapi kokonya bilang bersyukur masih ada makanan. Nah adik-adik juga ya harus bersyukur kalau adik-adik dikasih makan, adik-adik bersyukur masih punya pakaian. Kalau dibandingkan mereka yang saat ini sedang menghadapi COVID-19 ini, ada yang tidak ada makanan, ada juga yang tidak memiliki pakaian mungkin ya. Tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Sebagai tanda kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang selalu ada untuk kita, maka adik-adik harus belajar bersyukur apapun keadaan adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat mas. Ayat mas ini mengatakan kita selalu mendoakan teman-teman kita. Adik-adik, ayat masnya ada di dalam Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Efesus 1 ayat 16 katakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya, kamu itu teman ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, adik-adik, kalau mau berdoa, ingat teman-temannya yang perlu didoakan setiap malam. Kita ada pokok doa, 10 pokok doa. Jangan lupa ya berdoa 10 pokok doa dari gereja dan sisipkan nama teman-teman kalian ya. Ingat mereka, bersyukur memiliki teman, bersyukur seperti binatang-binatang itu bersyukur memiliki teman, bersyukur masih bisa makan, masih sehat, masih dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih adik-adik, hari ini sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Kita bersyukur dalam keadaan apapun. Kita tetap percaya Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah selalu ada untuk kita, untuk semua kita yang berharap dan bersandar kepadanya. Tiba saatnya kita akan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Kami
diajarkan harus tetap bersyukur karena memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan berikan teman-teman dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan berikan papa mama yang baik, teman-teman yang baik, adik koko yang begitu mengasihi kami. Kami harus belajar bersyukur apapun keadaan kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang kekurangan, kami tetap bersyukur. Mungkin ada di antara kami yang sakit, kami tetap bersyukur. Mungkin ada di antara kami yang papa mamanya di PHK, kami tetap bersyukur karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu seizin-Mu Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah, yang baik untuk kami semua. Karena rancangan Tuhan ya rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau belajar melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Kami percaya Engkau berkuasa untuk menghentikan virus ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pagari. Kami juga berdoa untuk ekonomi negara kami. Engkau pulihkan sehingga banyak di antara kami orang tuanya yang di PHK boleh kembali bekerja. Engkau pulihkan negeri ini, Engkau pulihkan Indonesia, Engkau pulihkan dunia ini. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam cerita yang lain dengan kakak-kakak pena yang selalu setia untuk ibadah online bersama dengan adik-adik. Dadah, I miss you.